Halo majikan, aduh, terhada-hada ini babu. Buat yang pada nanya kenapa video yang di hutan Jepang kemarin udah kagak ada? Ya biasalah itu YouTube emang suka kadang ya di take down beberapa hal yang dianggap sensitif begitu. Tapi nggak apa-apa, karena badai itu pasti berlalu asal jangan berlalu lalang. Makanya kayak kita harus bikin ini subscriber members ya buat bahas cerita-cerita yang ekstrim-ekstrim gitu. Karena jujur banyak tahu teman cerita yang seru-seru yang memang nggak bisa bawa-bawa ini karena Babu tahu pasti nanti di tag down sama YouTube. Kita juga udah sempat tuh email-emailan sama pihak YouTube kan. Memang dibilang kalau di YouTube reguler seperti ini nggak bisa dan disarankan bikin channel member tuh yang di sana kan lebih bebas begitu. Gimana dong majikan? Coba komen di bawah ya. Ya anyway makanya kalian kalau ada video baru tuh gercep ditonton, jangan dianggurin. Jadi kalau tato kehapus gitu, sempet tahu udah ceritanya. Buat yang kemarin udah nonton ya udahlah rezeki. Tapi buat yang belum, penasaran kan? Ya selamat nggak bisa tidur. Tapi tenang aja nih majikan. Karena Babu nih baik hati, hari ini ada pengganti teman cerita yang dihapus kemarin. Masih tentang perjepangan. Soalnya di video kemarin pun Babu kan sempat mention nih kalau udah ada yang sempat nonton ya. Kalau memang ada dua cerita yang Babu sendiri bingung nih mau bawain yang mana dulu ya. Akhirnya bawain yang hutan kemarin, tapi ternyata kagak bisa tayang tuh kan. Baru berapa ya nonton 200 ribuan lah. Sepertinya memang karena takdir nih mengatakan ya udahlah meng-up cerita yang kedua ini aja. Gimana cerita ini dialami oleh Rati dan Hilman tentang sama-sama nih liburan ke Jepang dan cukup membuat traumatis. Padahal kepergiannya ke Jepang itu untuk merayakan pernikahan mereka alias honeymoon cenah. Hilman sendiri ini adalah nakame alias fans berat anime tuh One Piece tuh. Dan memang suka banget dengan hal-hal berbau Jepangan. Jadi sebenarnya impian untuk bisa liburan ke Jepang itu ya pengennya si Hilman. Yang singkat cerita, mereka ini menginap di sebuah Airbnb yang bentukannya rumah gengs di daerah Ikeburo namanya. Jadi bukan kayak flat apartemen begitu ya. Tadi sama Hilman ini bilang kalau memang mereka ini biasa menyewa Airbnb kalau misalkan pergian kemana-mana gitu dibandingkan maksudnya nyewa hotel. Karena ya kalau Airbnb kan harganya jauh lebih murah, tempatnya juga lebih luas, dan yang paling penting bisa masak sama nyuci. Soalnya rata-rata di Airbnb itu tuh memang ada dapur sama mesin cucinya gitu ya. Jadinya kan bisa lebih hemat gitu kalau masak sendiri, dan kalau liburan lama nih juga nggak pusing masalah baju, perkara bisa nyuci. Soalnya mereka mau di Jepangnya 14 hari. Nah pokoknya waktu mereka udah sampai nih, terus geret-geret koper tuh nyari rumah Airbnb-nya. Di jalan nih si Rati nemu sisir. Jadi ada kayak sisir yang jatuh gitu gengs, nggak tahu punya siapa, punya orang kali. Bentuknya pipi kayak sisir Jepang zaman dulu gitu loh, yang sama Rati diambil soalnya kan antik. Apalagi ditambah memang dia lupa bawa sisir. Sedangkan di situ tuh rambutnya Rati udah nggak berbentuk nih, abis naik pesawat 7 jam itu perjalanan kan. Sebenarnya si Hilman udah bilang udah nggak usah lah kotor. Namanya sisir nemu di jalan ya pakai diambil. Di Airbnb juga paling ada sisir atau nanti kita beli aja lah. Namun namanya juga mungkin jiwa emaknya keluar nih ya, maksudnya ya udahlah ini sisir sayang bagus gitu bisa dicuci, kalau kotor kan sisir gampang dicucinya ya. Jadinya sama si Rati dikantongin. Sampai akhirnya mereka sampai nih, tidak ada yang terlihat aneh di rumahnya itu. Tempatnya juga berada di daerah perumahan orang-orang dan dekat rel kereta api juga. Ya ada kehidupan lah ya, bukan yang terpencil. Namun lingkungannya itu memang sepi. Ya maksudnya kan orang Jepang itu nggak kayak kita ya, yang suka duduk tuh di depan gitaran, ngerumpiin tetangga segala macam. Kalau ada yang lewat kayak, mau kemana bu? Gitu. Ini buang sampah bu, mampir dulu sini gitu. Iya ntar, abis itu diomongin. Pokoknya kayak hening begitulah. Namun ya mereka suka karena kan jadinya nggak riuh. Rumah Airbnb-nya itu sendiri kecil mungil gengs. Ada sedikit carport gitu buat sepeda. Letaknya juga dempetan tuh sama kanan kiri. Dari awal mereka sampai, mereka ini cuma cecetan sama si pemilik Airbnb-nya itu dari aplikasi. Karena kode pintu masuk segala macam dikasih taunya juga lewat chat. Jadi pintunya kan pakai modelan yang pencet-pencet begitu ya. Nah di dalam rumahnya cukup sederhana gengs. 1 lantai, ada 2 kamar tidur, ada dapur, ada 1 kamar mandi, tapi kamar mandinya terpisah. Maksudnya antara shower sama toiletnya dipisah ruangannya begitu. Yang memang itu adalah kamar mandi khas di rumah-rumah Jepang. Lantainya juga dari kayu yang hangat dan tempat tidurnya itu pakai futon atau kasur Jepang. Pokoknya Jepang bingit lah. Tapi kan karena mereka hanya berdua gitu, jadi ya udah dipakai 1 kamar aja nih, dan yang kamar satunya lagi buat mereka naruh tuh baju-baju, terus kalau belanja ditaruh situ. Mereka sampai Airbnb itu tuh jam 3 gengs. Karena memang dibilang baru bisa check-in atau masuknya itu ya jam 3. Setelah beres-beres baju gitu kan, buka koper segala macam, si Hilman nih mandi duluan karena dia capek kan habis perjalanan tadi di pesawat 7 jam gitu, baru nantinya gantian sama Rati. Bukannya maksud mereka nih nggak mau mandi bareng gitu, mentang-mentang kan lagi honeymoon suami istri ya, tapi kamar mandinya emang
tinggi banget alias kecil gitu, muatnya cuma satu orang doang tuh bagian showernya. Nah, selagi nunggu si Hilman mandi nih, tiba-tiba ada yang ngetok pintu rumah. Ya sama Rati dibukain karena dia kira itu adalah pemilik Airbnb-nya. Soalnya kan dari tadi belum ketemu memang. Dan di cecetan itu pemiliknya bilang katanya mau datang untuk menjelaskan tentang persampahan. Jadi kalau di sana itu buang sampah kan nggak boleh asal ya. Antara sampah kertas, plastik, sama sampah basah itu harus dipisah-pisah. Terus pembungkus atau media plastik sampahnya itu juga beda-beda. Kalau buang yang asal bisa kena denda. Ya makanya pas Rati mendengar ada yang ngetok-ngetok gitu, dikira itu kan orang Airbnb-nya dong. Dan waktu dia buka ternyata ada dua nenek-nenek. Pakainya mah biasa aja selayaknya nenek-nenek pada umumnya, dimana mereka ngomongnya pakai bahasa Jepang. Ya Rati, begitu ngomong apa nih si nenek nih. Sementara Hilman masih di kamar mandi kan tuh. Ya kalau Hilman bisa dikit-dikit bahasa Jepang lah, karena kan dia suka aja Jepangan banget, tapi nggak fasih, kadang juga dia nggak ngerti. Tapi setidaknya lebih bener daripada si Rati lah. Karena kalau sama pemilik Airbnb-nya di cecetan itu kan pakai bahasa Inggris, jadi dikira Rati ini komunikasinya bisa pakai bahasa Inggris gitu kan. Tapi ternyata kayaknya si nenek-nenek ini tuh bukan pemilik Airbnb lah. Habisnya nyerocos terus pakai bahasa Jepang. Ya Rati cuma kayak senyum-senyum, ngangguk-ngangguk aja gitu, kebingungan ya. Dan si nenek itu kayak ngasih kertas brosur, ya udah diterima kan sama si Rati. Pas dilihat kok kayak ada gambar gereja sama kayak ada orang-orang berjejer gitu loh. Langsung si Rati mengira, oh ini kayaknya dari orang gereja kali ya, mungkin mau nginfoin apa gitu kan. Dan pas lagi ngeliatin brosur itu, tahu-tahu kepalanya Rati dipegang tuh sama salah satu nenek-nenek dan kayak dibacain doa. Yang mana Rati kaget kan karena dia itu Islam. Jadi dia langsung kayak menolak halus kayak, sorry, I'm Muslim gitu kata si Rati. Dan nenek-nenek itu juga kayak nggak gimana-gimana banget sih. Tetap senyum gitu, ramah, nunduk-nunduk khas orang Jepang. Oh, ya gitu-gitu loh. Setelahnya mereka ya udah pergi gitu loh. Karena si Rati ngasih gestur kayak, maaf nolak gini-gini. Abis dari situ baru si Hilman kan keluar dari kamar mandi dan Rati cerita nih. Nggak lama si pemilik Airbnb-nya tuh ngechat, katanya bentar lagi sampai. Kaget, bentar dulu alarm kita disuruh diet. Iya gengs, lagi diet kita, habis bulat banget kemarin di Jepang. Makan mulu ganyem. Bikin kaget aja lu alarm. Tuh kan suka ke distract begini-gini, kita pusing lah. Sampai mana tadi ya majikan? Sampai pemilik Airbnb-nya udah deket situ, udah mau datang. Ya udah akhirnya ketemu begitu, kita jadi lupa. Pokoknya ketemulah tuh pemilik Airbnb-nya sama si Hilman. Sementara si Rati udah mandi, gantian kan. Nah kalau pemilik Airbnb-nya ini bapak-bapak, namanya Takeshi-san gitu. Tapi kita manggilnya Pak Takeshi aja biar lebih lokal lah begitu kan. Jepang cabang pasar Minggu nih. Dari situ Pak Takeshi jelasin nih, nanti buang sampahnya begini ya. Ini penghangat lantainya nih, tombolnya di sini, cara nyalain nyentel mesin cucinya begini, pengoperasian alat-alat rumah di situlah. Habis itu ya udah dia pergi. Dan hari itu memang rencananya si Hilman sama si Rati juga mau langsung keluar mengeksplor daerah sekitar begitulah dari sore ke malam. Nah di rumah itu tuh disediain memang ada hair dryer, tapi memang nggak ada sisir. Si Rati sempat ngomong nih, tuh kan bener nggak ada sisir, ini kan bukan hotel, pasti nggak nyediain sisir lah. Untung aja aku tadi ngambil sisir yang ditemuin. Ya udah habis sudah siap-siap mereka pergi. Dan pulangnya mereka mampir toser bayam terkenal banget tuh paling gak ada di Jepang, namanya Dondonki. Jadi di sana jual apapun gitulah, bener-bener di sana soalnya berlantai-lantai gitu kan, dari skincare, peralatan rumah, makanan, baju-baju semuanya ada dan bukanya 24 jam coba. Yang kalau kesana pasti kalap gitu ngeliatin barang yang lucu-lucu yang unik-unik ya sebenarnya nggak perlu tapi diperlu-perluin aja. Pokoknya Hilman di sana tuh beli snack-snack Jepang, Rati beli skincare Jepang gitu, sama beli gunting kuku juga karena katanya lucu gunting kukunya tuh model Kuromi lah. Makanya kan tadi dibilang ya awalnya nggak penting tapi dipenting-pentingin aja udah karena lucu. Tapi menurut Babu ya, barang yang paling penting buat dibeli apalagi kalau kita traveling gitu ya, kita tuh harus bawa namanya Dewo Spray dari Holy Girls, tahu nggak? Kemarin Babu sebenarnya udah jelasin panjang lebar di video yang dihapus kemarin tuh pas Babu ke Jepang kemarin. Babu tuh nggak bawa badan, padahal kan jalan terus di sana juga pasti keringetan kan, udaranya ter gitu. Tapi aman karena ada ini. Pokoknya Dewo Spray dari Holy Girls ini udah terbukti banget kalau dipakai nih kata kita jadi nggak bau, keringat juga jadi berkurang, maksudnya nggak deres gitu ya. Dan yang penting nggak burket. Abisnya kalau kita pakai deodoran itu kan kayak suka burket jadinya ya. Nah kalau ini beda, bentukannya spray gini kan, jadi langsung bisa disemprot aja. Dan kalau udah di aplikasiin tuh langsung kayak nyerep, enak banget. Dan khasiatnya awet seharian nih. Tapi sebenarnya kalau traveling Babu bawanya yang kemasan ini ya nggak mungkin nusuk gotong ini, ngapain. Apalagi pas di Jepang kemana sebenarnya Babu nggak begitu ngandelin parfum gengs. Karena pertama kalau kita keringatan itu kan udah bau matahari ya, macam kayak anak sekolah baru pada pulang. Nah kalau kita pakai parfum itu wanginya tuh jadi nano-nano gitu yang ada puyeng. Dan yang kedua, orang Jepang itu nggak begitu suka wangi parfum yang menyengat-menyengat gitu. Jadi paling bener pakai deo spray kayak begini nih. Yang penting kan kata kita tuh aman, kagak bau badan aja udah. Keringat
juga kekontrol dan nggak usah kayak reapply macam parfum, nggak udah seharian awet. Dan ini tuh size-nya macam-macam ya, ada yang gentong gini sama yang ini nih, travel size. Kalau kalian aktivitasnya sehari-hari dari rumah ke kantor, ke kampus, ke mall gitu yang bukan traveling jauh-jauh, ya Bobo saranin mah beli yang ini sekalian langsung ya, awet, harganya murah, apalagi sekarang lagi ada promo buy one get one. Jadi kalian beli yang gentong gini dapat yang kemasan travel size. Jadi dapat dua-duanya, gengs. Yang kalau mau pergi ya udah tinggal bawa ini, dan kalau ini habis tuangin aja nih ke sini. Makanya buruan deh check out ganti deodoran kalian jadi deo spray kayak gini, karena ini lebih aman juga jatuhnya kan, ingredientsnya dari Tawas, udah Bipom juga buat kulit sensitif. Bagus banget deh. Jadi langsung cek link yang ada di bawah ya, atau langsung klik keranjang Shopee-nya. Nah, habis dari Don Donki, mereka balik tuh ke rumah tuh. Dan sampai rumah, mereka masih ngobrol-ngobrol dulu tuh sambil nyeduh mie malam-malam, seru ya. Si Rati juga sambil gunting kuku tuh pakai yang baru dia beli tadi. Cetak, cetok, cetak, cetok, cetak, cetok begitu kan. Habis itu ya udah ngantuk, tidur. Lagi-lagi situasi di sana itu kan sepi banget ya. Siang aja sepi apalagi malam. Namun memang karena posisinya deket rel kereta tadi tuh, jadi misalkan kalau ada kereta lewat ya kedengeran. Tapi nggak terlalu ganggu kok, karena di dalam rumah pun bisa meredam suara alias kayak semacam kedap. Nah tapi pas tidur tuh kedengaran ada suara kayak ada lagi gunting kuku. Dan yang dengar yang sampai kebangun itu si Hilman, karena suaranya jelas banget di dalam rumah. Habisnya kalau itu suara dari luar rumah kayak nggak mungkin deh. Suara kereta aja kan sayup-sayup kedengerannya. Sama Hilman dicek lah, dan terdengarnya dari kamar di sebelah tuh yang tempat naruh-naruh koper. Dan dilihat si Rati ini masih tidur, nyenyak kagak kebangun. Ya soalnya memang kalau si Hilman ini tipe-tipe yang misalkan kalau tidur ada suara dikit dia pasti kebangun tuh, sensitif banget. Dan pas dia ngecek ke kamar sebelah, itu kan plafonnya kayak masih kayak plafon jadul yang modelnya kotak-kotak gitu ya. Dan satu sisi itu kayak kebuka, kegeser. Hilman sempat ngeliatin tuh, karena kan gelap ya di atas sana, nggak kelihatan apa-apaan sebenarnya. Tiba-tiba kayak ada serpihan kecil-kecil yang jatuh, dan duk, gunting kuku Kurominya si Rati tuh jatuh dari atas plafon situ. Nah Hilman kaget dong. Dia langsung lari balik ke kamar. Ketakutan dia kok bisa gunting kukunya jatuh dari situ. Tapi dia nggak mau bangun Rati juga nih, karena ada rasa gengsi sebagai suami. Kan mereka baru aja menikah nih, jadi ada pikiran ya, gengsi gitu gimana sih, kayak takut dianggap laki-laki nih penakut atau pengecut begitu loh. Akhirnya Hilman cuma selimutan aja sambil baca-baca doa. Paginya pas Rati bangun, dia nggak tahu apa-apaan kan. Sementara si Hilman udah overthinking tuh kemana-mana karena kemarin gimana ceritanya itu ada gunting kuku bisa jatuh? Baru malam pertama pula di situ. Masih ada beberapa hari lagi mereka di Tokyo. Rencananya mereka nginep di situ tuh 5 hari, di mana hari ke-6-nya baru pindah ke Osaka. Jadi kayak mau pindah-pindah kota gitu loh. Tapi puas-puasin dulu tuh di Tokyo-nya lama. Hilman masih bingung tuh, masih memendam, dia diem aja nggak cerita. Si Rati tiba-tiba nyariin gunting kukunya kemana, kayak di mana ya kamu make? Ya Hilman diem aja, dia nggak tahu mau jawab apa, bingung. Sampai Rati nemuin ada di kamar sebelah, emang di tempat kemarin jatuh. Lo kok ada di sini? Kamu make, nggak ngaku deh tadi ditanya. Ya Hilman bilang kan, kada dituduh gitu. Enggak, bukan aku yang make. Dijawab lagi sama si Rati. Bohong, ini ada bekas kuku-kukunya siapa? Jadi di lantai itu, di sekitar gunting kukunya, ada kuku-kuku lain tuh berserakan kayak abis dipotong, memang nggak tahu itu kuku siapa. Hilman langsung kepikiran tuh buat pindah penginapan. Cuma jujur aja nih, ada rasa sayang, maksudnya berarti ini duitnya bakal angus dong. Soalnya kan di Airbnb-nya itu udah berjalan ya, udah diinepin, jadi nggak bisa di-refund, kecuali mungkin misalkan H-2 sebelum tiba gitu di cancel, itu masih bisa refund. Ini kan udah ditinggalin, lumayan loh semalamnya katanya 1,7 juta dikali 6 malam 10.200.000. Lah makanya mikir si Ilham kan sebagai yang ngeluarin duit. Dalam hatinya makanya ditahan-tahanin dulu aja deh, entar kalau misalkan nih makin horor keadaannya atau ada kenapa-napa baru keluar. Pokoknya si Hilman mikirnya waktu itu seperti itu. Tapi diem-diem si Hilman ngechat tuh pemilik Airbnb-nya dengan bilang, apakah rumah ini berhantu? Karena semalam tuh saya diganggu. Tapi pemiliknya itu tuh cuma kayak ngerit doang, nggak dibalas. Ya Hilman cek-cek lagi dong tuh review orang-orang kan. Dan sebenarnya bagus-bagus semua reviewnya, nggak ada yang aneh-aneh. Ya udah di situ Hilman tetap berusaha diam dan siap-siap pergi untuk keluar. Setelah Rati dilihat udah siap nih, ya udah mereka keluar. Dan nggak jauh dari Airbnb-nya itu ada vending machine. Jadi kayak jual minuman gitu loh, gengs. Memang biasa tersebar di mana-mana di Jepang tuh isinya vending machine semua di jalan. Si Hilman ke situ kan mau beli minum, masukin koin. Tapi pas dia nanya ke Rati kayak, kamu apa? Lah, tiba-tiba Ratinya kagak ada. Dan tahu-tahu handphonenya si Hilman berdering. Pas diangkat, Rati nanyain, kamu kemana? Dijawab sama si Hilman, loh ini aku di vending machine, kamu yang kemana ini? Hah?
Aku masih di rumah, tahu-tahu kamu udah keluar duluan tadi. Gimana sih? Aku masih nyatok dulu bentar ah. Rati bilang begitu lah. Si Hilman kaget dong. Barusan dia keluar bareng-bareng, padahal si Rati udah siap. Dan pas Hilman balik ke rumah, bener aja si Rati tuh masih nyatok rambut. Langsung lemes lah si Ilham, langsung nyuruh Rati nih, udah buru-buru yuk kita keluar yuk. Sampai mereka ribut dikit tuh. Maksudnya Rati nih nggak suka diburu-buruin begitu. Tapi kan maksudnya si Ilham dia lagi ketakutan. Akhirnya pas di luar nih biar nggak jadi berantem karena salah paham, si Hilman cerita lah. Ya Rati langsung beneran ketakutan lah pas denger begitu dan minta, ya udahlah kita pindah aja kalau begini. Ya akhirnya hari itu mereka nih berusaha ngechat pemilik Airbnb-nya lagi nanya untuk bisa refund apa enggak, soalnya rumahnya berhantu. Baru udah dibilang nggak bisa. Dan si pemilik tuh pakai Takeshi tuh kayak sedikit tersinggung bilang kayak mereka nggak ada tentang hantu. Ya ternyata bener kan, berarti ini nggak bisa refund. Dan selain itu juga bener berarti si Rati ini jadinya ketakutan dan ngerangnya pindah-pindah. Di situ si Hilman mikir, aduh harusnya ini nggak usah cerita emang. Nah makanya waktu mereka masih di luar nih, mereka sambil nyari-nyari tempat penginapan. Dan mau nyari udahlah hotel aja lebih aman istilahnya, ada resepsionisnya kan. Tapi harga hotel di Jepang itu lagi mahal-mahal banget gengs, apalagi dadakan begitu di atas 2 juta semua, itu hotel kecil loh bintang 3. Namun mau gimana lagi, Airbnb yang mereka tempati itu kan horor. Makanya dengan perasaan kesal nih karena bakalan boncos begitu ya, bakalan aduh rugi banyak gitu, ya udahlah mereka booking hotel baru. Tapi ternyata pas mau payment kartu kreditnya nggak bisa digunain. Jadi dari kemarin mereka nih belanja itu kan memang pakai cash ya. Kartu kredit tuh mereka gunakan buat jaga-jaga aja kalau misalkan ada urgent atau cashnya habis. Tapi kok pas di situasi urgent seperti ini ternyata kartu kreditnya juga tidak bisa digunakan. Sedangkan kalau pakai cash ya bisa-bisa aja, namun kan biaya hotel itu cukup besar ya. Berarti ntar cashnya habis lah. Mereka di Jepang hidup pakai apaan? Ya udah mereka coba cari hotel lain. Jadi ada adegan ngiter tuh, buang-buang waktu buat nyari hotel doang. Dan setelah kedua hotel yang berbeda sama nih dua-duanya kartu kreditnya nggak bisa digunakan juga. Setelah dicari-cari info ternyata kartu kreditnya itu tuh tipe-tipe yang harus nelfon dulu ke banknya tuh waktu di Indonesia buat minta diaktifin buat nanti transaksi di luar negeri nih tanggal segini sampai segini nih gitu loh. Ya Hilman sih penjelasannya seperti itu ya. Jujur kalau Babu nggak tahu ternyata memang ada kartu kredit yang repot banget begitu, harus telepon dulu ke bank. Soalnya kita kalau pergi ya udah tinggal gesek aja, kagak pakai laporan ke bank juga. Baru nanti pas pulang telepon ke bank nanti minta jadi cicilan ya, tadi kemarin tuh belanja ini gitu. Ya udah berarti ini kan bayar hotel pakai option kartu kredit nggak bisa dipakai ya pada saat itu ya. Nah opsi kedua berarti cash, tapi kan nggak mungkin itu cash pegangan mereka. Cari-cari info lagi nih di sosial media, ternyata bisa tarik tunai tuh katanya di ATM. Ya udah mereka langsung cari ATM dan pas dicoba kagak bisa. Lah frustasi nggak tuh? Ternyata kartu ATM yang mereka pakai itu logonya GPN geng, bukan Visa atau Mastercard. Jadi katanya kalau GPN itu nggak bisa dipakai di luar negeri. Ya udah amsyong, dengan kata lain mereka tetap harus tinggal sesuai jadwal dan itinerary di Airbnb itu. Apa kabar dunia? Ya abis mau ada option apa lagi? Ya si Rati ngerengek tuh nangis ketakutan sampai nggak mau balik. Seharian mereka muter-muter tuh nyariin hotel, tapi semua kartu kreditnya tetap nggak bisa dipakai. Nyari-nyari ATM buat tarik tunai nggak bisa semua juga. Pokoknya jatuh hari itu jadi berantakan gengs hanya untuk ngurusin pindah tempat tinggal yang berujung gagal. Ini bukannya mereka nggak mau pindah ya, tapi nggak ada cara buat pindah, bayarnya kudu gimana gitu selain pakai cash. Ya sebenarnya ada cara lain sih, yaitu pesan via aplikasi gitu. Misalkan bayar pakai mobile banking biasa. Namun jujur di titik itu waktu kejadian nih, si Hilman mungkin saking mumetnya nggak kepikiran kan suka begitu ya. Yang dipikirannya ya udah mau nggak mau berarti tetap harus nginep di Airbnb tersebut sampai hari H, sampai keluar pindahan tuh ntar ke Osaka. Dan karena itu mereka cari-cari info di Google, yang kadang info Google kan kadang suka sesat ya. Mereka ketik tuh cara menghindari hantu di Jepang, spesifik yang buat menangkal hantu Jepang. Ya kalau dengan doa udah pasti, cuman ini kan lagi di Jepang, kali-kali ada hal yang direkomendasikan begitu. Dan memang dari beberapa artikel yang mereka baca, ternyata ada yang bilang pakai garam cena. Jadi dibilang taburin garam tuh di sekitar rumah, terutama di depan pintu biar hantu kagak bisa masuk. Di Indonesia ada juga nggak sih cara gitu pakai garam? Setahu gue mah garam buat ular sama buat siput ya. Ya udah, akhirnya mereka sempat-sempatnya tuh beli garam di supermarket. Dan pas sampai rumah, garamnya ditaburin tuh di depan pintu sama di belakang pintu. Jadi dua arah ya, sisi depan sama belakang pintu. Dan malam itu Hilman pun bergadang. Waspada nih kalau ada hal-hal aneh. Sampai udah sekitar jam 2 nih, mulai kerep-kerep tuh si Hilman nih. Sementara si Rati mah udah tidur ngorok tuh di sebelahnya. Tahu-tahu dia mendengar kayak ada suara yang ngesot. Gitu, Hilman yang tadi udah kerep-kerep loh, melek bangun ketakutan dia kan di dalam kamar. Dan kamarnya itu tuh pakai pintu geser, gengs, yang khas Jepang banget lah. Nah pintu itu gerak, gengs, dikit banget sih, kayak cuma 5 cm kali ya. Tapi kan kalau gerak kelihatan ada yang buka. Hilman langsung baca-baca doa tuh dan plang,
ada suara benda pecah dari arah dapur. Baru di situ si Rati kebangun gara-gara ada yang pecah tuh. Sementara si Hilman udah diam aja tuh, berdua ketakutan. Kedengaran lagi habisnya suara ngeset-ngeset tuh. Ya Rati udah nahan nangis tuh, apa itu yang nggak tahu juga sih Hilman. Ya udah mereka baca doa aja sampai suara itu hilang. Namun tetap di situasi itu mereka nggak berani buat ngecek keluar tuh, maksudnya ada apaan. Sampai baru paginya lah mereka lihat tuh di lantai udah penuh garam yang kayak terseret-seret. Jadi garamnya tuh kayak diseret sesuatu di lantai gitu loh gengs. Kan awalnya cuman segaris di belakang pintu, berarti kalau dari arah dalam ya itu udah keseret di lantai. Dan suara pecahan semalam itu ternyata ada gelas yang jatuh tuh di dapur. Kejadian itu langsung difoto tuh sama Hilman dan dikirim ke Pak Takeshi pemilik Airbnb dengan bilang, ini kejadian semalam nggak wajar nih. Nah pagi itu makanya si Pak Takeshi nih datang nih buat ngecek. Dia tanya, loh kenapa banyak garam? Soalnya kan di rumah itu dia nggak nyediain garam. Ya Hilman bilang emang dia sengaja beli buat nangkal makhluk halus, tapi ternyata malah begini kejadiannya tuh semalam. Si Pak Takeshi nggak percaya dan bilang kalau rumahnya dia itu aman-aman aja kok. Intinya sih Pak Takeshi ini sebenarnya nggak ngasih solusi apapun ya. Dia malah bilang jangan-jangan kalian yang membawa hal-hal negatif. Entah kenapa di situ si Hilman langsung keingetan sama sisir yang diambil sama si Rati tempo hari itu di jalan. Sama Hilman langsung dicarikan itu sisirnya dan ada di kamar sebelah tuh tempat si Rati nyetok rambut. Hilman nanya tuh ke Takeshi-san tuh, ini kalau sisir berarti dibuangnya ke tempat sampah apa? Soalnya kan di situ ada 3 tempat sampah, gengs, plastik, kertas, sama basah. Takeshi-san tuh nanya kayak kenapa dibuang itu sisirnya, orang masih bagus. Ya Hilman bilang kalau istrinya itu tuh nemu sisir ini di jalan kemarin, jangan-jangan nih karena sisir ini nih udahlah mau dibuang aja. Di situ si Takeshi-san kayak kaget. Dia bilang kalau di Jepang itu terlarang istilahnya ngambil sisir dari pemilik yang dikenal. Istilah kata kalau di sini apa? Pamali. Jadi di Jepang tuh juga ada pamali-pamalian, gengs. Ya udah buang aja kata si Pak Takeshi kan. Untungnya si Pak Takeshi ini juga baik. Maksudnya dia juga bantuin tuh beberes garam yang berserakan di dapur dan pecahan gelasnya. Hilman nggak disuruh ganti gelas yang udah pecah itu. Ya udah setelah udah semuanya beres, Hilman sama Rati keluar kan. Mereka pokoknya mau healing deh, melupakan semua kejadian yang kemarin-kemarin nih, karena ya semalam aja tidurnya nggak tenang. Padahal kan niat mereka ke Jepang nih mau seneng-seneng. Kemarin juga seharian udah terbuang sia-sia tuh ngurusin hotel. Jadi hari itu mereka mau happy lah. Dan karena mau memanfaatkan seharian tuh buat gantiin hari yang terbuang kemarin, jadinya bener-bener dipol-polin mereka jalan-jalan muter-muter sampai malam. Ya Hilman sebenarnya udah pegel banget gitu ya, tapi juga ada rasa dendam perkara kemarin berantakan jadwalnya. Sekalian sebenarnya mereka berdua juga masih agak takut-takutan buat pulang. Tapi kan ya gimana pun juga harus pulang lah, emang mau nginep di jalan. Kereta juga terakhir beroperasi kan jam 12 malam. Kalau entar naik taksi mahal, apalagi malam-malam di Jepang. Ya udah akhirnya setelah udah capek nih, mereka naik kereta tuh di jam-jam terakhir. Dengan bantuannya Google Maps dibilang transit di sini gitu kan. Ya Ratinya udah capek banget, Hilman juga udah pegel. Untungnya situasi gerbong malam itu tuh sepi, maksudnya mereka nggak harus berdiri, bisa duduk lah. Dan satu persatu pada turun tuh, sampai akhirnya di gerbong nih tinggal si Hilman sama Rati doang. Rati nanya kan ke Hilman berapa stasiun lagi. Hilman ngeliat maps nih terlihat 2 stasiun lagi. Cuma kayak udah 20 menit nih kereta melaju tuh dengan keadaan tinggal si Hilman sama Rati doang di dalamnya. Kok ini keretanya nggak berhenti-berhenti? Sementara pemandangan di luar tuh kan nggak kelihatan apa-apa ya karena kereta bawah tanah. Hilman yang merasa aneh mencoba ngecek ke gerbong-gerbong lain tuh di sebelahnya. Pada kosong semua, udah nggak ada orang. Sementara di mapsnya itu menunjukkan kalau dia seharusnya udah sampai di stasiun pemberhentian tujuan. Jadi kalau di maps itu kan bisa ke-track gitu kan jalan udah sampai stasiun mana. Nah statusnya udah sampai. Padahal posisi keretanya ini masih jalan terus. Mulai bingung tuh berdua, ini apa salahnya kereta? Sampai-sampai tahu-tahu keretanya dia berhenti dan dibilangnya last stop. Jadi pemberian terakhir tuh, dimana ternyata itu bukan stasiun tempat mereka tuju. Cuma mau nggak mau ya turun, karena itu kan pemberhentian terakhir. Dilihat stasiun itu kayak jadul banget dan sepi. Entah kenapa Hilman sama Rati langsung merinding. Tapi si Rati udah ngedumel kan kayak, duh nyasar nih. Ya Hilman juga nggak ngerti ya, karena kan mapsnya menunjukkan mereka nih di daerah Mukujima ternyata namanya, gengs. Jadi masih di sekitaran Tokyo juga sih. Tapi jauh banget itu dari tempat mereka nginep kan di Ikeburo. Kok atau bisa ke situ? Ya mungkin memang salah aja kali mereka naik kereta atau gimana. Dan itu karena udah jam 12 lebih ya, udah nggak ada kereta lagi itu terakhir. Mau nggak mau mereka keluar dari stasiun dan nyari taksi. Dapet tuh, ya udah mereka pulang naik menuju ke rumah. Tapi selama di perjalanan nih, supir taksinya kayak bolak-balik ngeliatin kaca spion. Ya awalnya ngeh tuh si Rati, dia ngomong lah ke suaminya nih, Hilman nih, itu kok supir taksinya kayak lirak-lirik terus ya. Rati ini parno, takutnya mereka diculik mau kemana gitu kan malam-malam. Tapi Hilman bilang, enggak lah ini Jepang, harusnya kan aman gitu, nggak ada scam-scam taksi model begituan. Ya untungnya mereka ngomong pakai bahasa Indonesia, supirnya kagak ngerti ya. Sampai bener akhirnya ya udah mereka sampai rumah. Tapi badan udah capek
capek banget rasanya. Begitu masuk, si Ratih langsung rebahan tuh di atas kasur saking capek dan pegelnya. Dia sampai nggak hapus make up tuh langsung tidur. Tapi kalau Hilman nih nggak bisa, dia memang resik banget orangnya. Kalau misalkan dari luar nih, harus mandi dulu. Ya hal-hal seperti inilah yang baru mereka ketahui tuh satu sama lain setelah nikah, sifat dan kebiasaan dari masing-masing ya. Hilman mandikan nih di shower, yang mana tempat shower sama toilet kan sebelah-sebelahan. Jadi ada pintu shower, tuh sebelahnya pintu toilet. Nah Hilman denger nih, ada yang masuk ke pintu toilet di sebelahnya. Karena kalau dibuka tutup tuh pintunya kedengeran. Ya dikira itu Ratih dong. Dan gak lama kedengeran juga soalnya suara flash. Hilman yang lagi sampoan, pas lagi gosok-gosok gitu, loh, rambutnya rontok. Tapi bentar-bentar, kok rambutnya panjang banget? Sedangkan rambutnya Hilman itu ya kategori untuk cowok sih panjang, seleher aja gengs. Jadi biasa juga kadang dia dikunci rambutnya, ngikutin gaya-gaya orang Jepang gimana sih. Namanya juga Hilman Jepangan mentok. Nah tapi yang rontok ini rambutnya panjang banget lah. Ini mah bukan rambut dia. Udah gosok-gosok lagi tuh, rontok semua di tangannya, pancong banget. Ketakutan si Hilman, ini rambut siapa? Dia buru-buru keluar kamar mandi. Dan begitu dia keluar nih, dia melihat ada sosok wanita dengan rambut yang panjang banget. Panjangnya tuh sampai nyeret ke lantai. Pakai kimono Jepang gitu, tapi udah lusuh kayak dari bahan kain goni gitu kelihatannya. Itu masuk ke kamar tidur yang ada si Ratihnya. Hilman yang masih pakai anduk kaget kan kayak, apa itu tadi? Dia buru-buru tuh ngecek Ratih tuh di kamar. Yang posisinya ternyata si Ratih masih tidur tuh. Dan gak ada siapa-siapa. Dia langsung deg-degan karena jelas-jelas berarti dia tadi tuh ngeliat sosok penampakan. Buru-buru Hilman pakai baju. Tapi kan baju-bajunya ada di kamar sebelah tuh. Pas dia baru mau masuk ke kamar sebelah, plafon atasnya dilihat kebuka lagi gengs. Jadi sebelumnya pas si Pak Takeshi datang tuh, itu udah dibenerin, udah digeser. Kan berarti harusnya udah gak kebuka. Nah ini posisinya tau-tau kebuka lagi. Siapa yang geser? Ya cuma karena si Hilman harus pakai baju, dia buru-buru tuh pakai baju. Toto, dilihat di belakangnya itu ada sisir yang padahal kan udah dibuang sebelumnya. Itu jatuh sisirnya dari atas plafon kayak gunting kuku kemarin. Si Hilman sempat nge-freeze tuh, sampai semuanya dibuyarkan ada suara cetak, 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 cetak. Ada yang gunting kuku, gengs, dan kedengarannya di sebelah kamar tuh, di kamarnya Ratih. Ya Hilman balik lagi kan, dan memang ternyata terlihat si Ratih lagi gunting kuku. Jadi keadaannya udah bangun tuh lagi gunting kuku. Padahal kan sepersekian detik tadi tuh masih tidur ya pas si Hilman habis itu mau ganti baju. Pas Hilman deketin Ratih tuh, ternyata si Ratih gunting kukunya pendek banget sampai ngenain jarinya dan berdarah. Ya langsung ditaruh sama si Hilman. Tapi terlihat mukanya Ratih kayak kosong gitu dengan make up yang udah luntur. Sampai ditepuk-tepuk gitu kan si Ratih. Sadar, sadar, sadar. Sadar deh si Ratih kayak, tapi kayak orang baru dibangunin gimana sih, kayak masih pelangap-pelongo. Cuman pas dia lihat tangannya udah berdarah langsung histeris. Hilman langsung nyariin obat luka kan, masalahnya dia nggak bawa, nyari-nyari di laci segala macam juga nggak nemu. Akhirnya ada es batu di freezer, jadi lukanya tuh dikompres pakai es batu. Ratih mengaku berasanya tadi dia emang lagi mimpi gunting kuku, tapi ternyata beneran. Di situ mereka merasa udah, wah nggak bisa nih, udahlah. Kita harus pindah gimana pun caranya, walaupun tinggal beberapa hari juga, nggak tahu bayarnya gimana, udah pakai cash aja lah. Puncaknya udah berdarah itu sampai si Ratih begitu. Malam itu juga si Hilman langsung telepon temennya tuh yang pernah ke Jepang segala macam kan. Maksudnya nyari info nih gimana ya bayar hotel selain pakai cash, ada cara lain nggak? Misal pakai apa kek? Cerita pokoknya si Hilman menjelaskan kalau ada yang aneh nih di Airbnb-nya. Nah si temennya tuh bilang ya langsung aja booking lewat aplikasi, atau gua sini yang bookingin, nanti kamu bayar aja pas udah sampai Jakarta gampang. Jadi istilahnya ditalangin dulu, untuk temennya baik tuh mau bantu. Ya udah besoknya pokoknya mereka berniat untuk langsung pindah. Yang malam itu mereka begadang sampai pagi. Sampai sempat terdengar ada suara nyeret-nyeret lagi tuh dari kamar sebelah. Tapi mereka nggak mau ngecek, pokoknya mereka diam aja udah di kamar utama. Sampai kira-kira matahari udah terbit nih, baru deh mereka siap-siap packing. Karena sebelumnya mereka bener nggak berani keluar dari kamar utama itu. Kan koper-koper di kamar sebelah, habisnya kedengeran suara seret-seretnya di sebelah. Udah nih pas pagi udah ada matahari, mereka semua packing. Ya walaupun check-in di hotel baru ini bisanya jam 3 ya, tapi mereka mau titip koper dulu lah istilahnya di resepsionis, habis itu pergi ke jalan-jalan kemana, yang jelas jangan di dalam rumah. Mereka juga nggak mandi tuh, karena di shower itu di bawahnya tuh masih banyak sisa rambut rontok, itu nggak hilang, gengs, masih ada di situ, nyumbat saluran pembuangannya. Ya Hilman sama Ratih nggak berani ke shower itulah, mereka hanya menggunakan toiletnya di sebelahnya aja jadinya. Nah karena nggak mandi, si Ratih sempat nyatok rambut dulu tuh bentar biar ada bentukannya lah, sembari si Hilman masih beres-beres segala macam di kamar utama, dan mengabarkan ke Pak Takeshi kalau mereka ini mau keluar hari itu. Tahu-tahu si Hilman kok mencium bau gosong. Dicek kan sama si Hilman apa ada yang konslet, habis kayak bau banget itu kebakar. Sambil nanya tuh ke sebelah kayak, sayang, kamu nyium bau kebakar nggak? Tapi nggak ada tanggapan dari Ratih. Ya pas Hilman cek, ternyata rambutnya Ratih ini udah berasap kebakar karena catokan
Diem aja Rati begini nih, sampai ngepul gitu, sampai ditepuk-tepuk lagi tuh sama Hilman. Baru dia Rati kayak sadar dan kaget kan, rambutnya udah sampai patah, gosong nih, setengah kebakar. Udah, kita keluar sekarang, kata si Hilman. Dengan buru-buru mereka keluar dari sana tuh. Dan pas keluar ternyata ada Takeshi-san. Dia datang karena nerima pesan dari Hilman kan, bilang mau keluar hari itu. Ditanya kenapa? Soalnya kan sebenarnya memang belum waktunya keluar ya. Ya dijelasin lah sama si Hilman tentang kejadian semalam sama barusan tuh. Hampir aja rambutnya si Rati ini kebakar semua. Hilman juga menjelaskan masalah rambut yang ada di kamar mandi tuh. Kalau nggak percaya lihat aja. Ya akhirnya mereka bertiga nih bareng-bareng masuk semua buat mengecek. Dan bener aja rambut yang di shower itu tuh di lantainya tuh masih ada, nggak hilang nggak. Cuma kalau dari sisinya Pak Takeshi mungkin dia mikirnya itu bisa aja kan rambutnya si Rati. Rati kan juga panjang rambutnya. Mereka keliling lagi tuh ngeliat plafon yang di atas kebuka lagi kan. Padahal kemarin yang benerin yang geser tuh si Pak Takeshi sendiri loh. Dan di bawah plafonnya deket Rati tadi nyatok itu ada sisir yang jatuh tuh semalam. Si Pak Takeshi kan tahu kalau sisir itu juga udah sempat dibuang kemarin. Dia nanya, ini sisirnya memang kamu temuin kemarin tuh di daerah mana? Ya Hilman jawab, waktu perjalanan ke sini kok. Nah si Pak Takeshi kayak bingung tuh. Kamu nggak ketemu sama orang yang nawarin sesuatu gitu kan? Mungkin biasanya nawarin doa-doa segala macem. Hilman bilang, nggak ada gitu. Tapi karena ini conversation-nya pakai bahasa Inggris, jadi kan Rati juga ngerti. Dia bilang, enggak ada. Sempet ada nenek-nenek tuh yang datang tuh dari pertama pas kita baru sampai. Nah di situ Pak Takeshi kaget. Wah jangan-jangan sepertinya kalian memang ditargetin. Jadi katanya di Jepang tuh biasa ada semacam aliran sesat yang suka nawarin agama atau doa-doa. Kebanyakan pelakunya tuh orang tua, kakek-kakek atau nenek-nenek. Nah mereka itu suka nyari inang-inang nih buat iblis-iblis yang mereka sembah. Kalau cocok nih, inang yang dijadikan target tuh biasanya akan ikut mereka menjadi satu perkumpulan sekte. Nyarinya random aja gengs, kebanyakan memang anak-anak muda, mau lokal ataupun turis. Basecamp mereka tuh katanya terkenal ada di daerah Mukojima. Cuma kalian nggak kesana-sana kan? Dengar kata Mukojima, ya langsung keingetan sama stasiun yang mereka nyasar kemarin tuh sampai-sampai keretanya yang bablas ke sana. Kok kebetulan banget. Ya cuma Takeshi-san juga nggak paham ya sebenarnya apa yang terjadi. Pokoknya dia beranggapan kalau jangan-jangan Rati sama si Hilman ini memang menjadi target random aja gitu loh dari para pengikut aliran sesat ini untuk menyebarkan media iblisnya ini lewat sisir, diletakin di jalan gitu mungkin. Karena memang banyak kejadiannya tuh beda-beda. Medianya tuh bisa berupa misalkan tau-tau nih ada orang nih targetnya nemu dompet di jalan, gelang, payung gitu. Makanya kalau orang Jepang sendiri menemukan benda-benda seperti itu tuh biasanya langsung mereka kasih ke kantor polisi atau pusat barang hilang. Nggak ada yang berani ngambil buat dipakai sendiri. Ya makanya mungkin dari situ dikeker kali ini si Rati karena ngambil sisirnya dan dia bawa. Didatengin kan tuh sama dua nenek-nenek, sempat didoain juga. Dipegang tuh kepalanya tapi kan nggak tahu itu didoainnya apaan. Akhirnya sama si Takeshi-san mereka disuruh bawa si sisir itu ke kuil yang ada di daerah sana. Dibilang udah serahin aja ke pengurus di sana nanti. Dan emang orang Jepang baik-baik kan, kayak kita kan baik ya. Si Pak Takeshi ini tuh juga nge-refund sisa uangnya Hilman karena keluar kan mereka nih sebelum waktunya, jadi di-refund pada akhirnya geng sisanya tapi nggak semuanya. Ya udah dari situ mereka ke kuil dan ketemu sama Kanushi itu sebutannya, semacam pengurus lah yang jaga di sana. Sama Hilman sisirnya dikasih dan Kanushi itu tuh kaget tuh ekspresinya, tapi sayangnya nggak bisa bahasa Inggris ya Kanushinya ya. Jadi Hilman tuh juga nggak tahu sebenarnya apa yang dikatakan sama Kanushi ya, sedikit-sedikit doang gitu taunya kayak miskom lah. Yang jelas akhirnya sisirnya diterima sama dia dan Kanushi itu sempat kayak mendoakan Hilman dan Rati. Ya jujur di awal nih Hilman sama Rati kayak sempat bingung ya karena kan sebenarnya agamanya beda. Cuma ya biar sopan aja mereka diam gitu sampai Kanushinya selesai dan ya udah mereka pamit pergi. Baru beberapa meter jalan dari kuil tuh tiba-tiba si Rati merasa mual banget dan dia muntah-muntah di jalan. Sampai banyak orang yang ngeliatin dan muntahannya itu tuh kayak bubur tapi warnanya abu-abu pekat gengs. Padahal kan hari itu tuh dari pagi dari malam malah belum makan apa-apa loh. Tapi setelahnya katanya rasanya plong banget. Ya udah dari sana mereka ke hotel baru, terus pindah ke Osaka, udah aman, nggak ada kejadian apa-apa. Jadi bisa dibilang mereka ini baru bisa menikmati Jepang waktu berada di Osaka. So, itu majikan cerita dari Hilman dan Rati tentang pengalaman mereka yang cukup traumatis ya, terutama di daerah Tokyo. Jadi memang setelah kejadian itu, mereka sempat pergi ke Jepang lagi, tapi langsung ke Osaka tuh penerbangannya. Karena mereka apa ya? Ya punya pengalaman seperti itu, takut aja mengalami hal-hal yang sama lagi, ketemu sama sekte-sekte aliran sesat itu lagi. Ya tapi untungnya sih Babu selama kalau ke Jepang ya nggak pernah ada hal-hal begitu sih. Cuma memang Babu tahu di sana tuh banyak aliran sesat yang 11-12 sebenarnya sama kayak di Korea. Banyak yang suka datang tuh tau-tau ngetok-ngetok pintu, nawarin join agama ini itu gitu loh. Cuma untungnya di sini endingnya mah tetap bisa happy-happy aja ya. Makanya terima kasih Hilman dan Rati untuk kiriman ceritanya. Dan semoga majikan juga bisa happy-happy aja nih masih dalam rangka liburannya dengan teman cerita susulan setelah kemarin drama
teman ceritanya yang udah nonton yang belum ya udahlah. Toh kita besok-besok kan bakalan gumoh sama teman cerita memasuki bulan Juni ya. Tapi Babu nggak mau janji dulu jadi kalau mood gitu ya ada janji Juni. Tapi kalau riuh ntar di take down mulu videonya ya udah jadi janji palsu aja lah. Ya makanya jangan skip iklan ya. Yang belum subscribe klik subscribe di bawah, minta tombol like-nya juga. Dan kalau mau kirim-kirim cerita bisa ke email di bawah ini. Sampai jumpa lagi di teman-teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Janganlah takut cerita